Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamanti. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar bersama mengenai pikiran kita sendiri. Dan kalau Bapak Ibu berkonsentrasi mendengarkan dengan baik, manfaatnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita beruntung sekali hidup di zaman ini karena ilmu pengetahuan sudah sangat canggih. Jadi di satu laboratorium di Universitas Wisconsin ada sepasang peneliti tingkat dunia yang melakukan penelitian yang luar biasa. Penelitian ini luar biasa sekali. Bahkan saya mendengarkan dan melihat berita ini, informasi ini dari satu video kecil berdurasi lebih kurang 3 menitan. Kemarin sudah saya titipkan videonya ke Ciana. Jadi nanti yang mau minta silakan. Yang belum kenal, kenalan. Tapi kalau Ciana menolak ngasih nomor teleponnya, ya apa boleh buat. Begitu ya. Nanti cari sendiri, nanti saya berikan judul videonya. Video kecil itu, Bapak Ibu Saudara, sudah saya tonton ulang-ulang mungkin lebih dari 15 kali. Apa ceritanya? Apa informasinya? Bapak Ibu Saudara, jadi 2 peneliti ini, satu adalah Dr. Daniel Goleman. Dia adalah penulis buku yang sangat terkenal. Nama bukunya adalah Emotional Intelligence, mengenai EQ. Yang senang baca buku, pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, warnanya biru. Buku klasik yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang psikolog S3 lulusan Harvard. Yang kedua adalah Richard Davidson, seorang ahli saraf otak, salah satu yang terbaik di dunia. Mereka berdua melakukan penelitian yang sangat terperinci dengan biaya yang tidak sedikit. Mereka mengundang para biku dari berbagai tempat. Satu dari India, ada yang dari Tibet, dan ada yang dari Prancis. Dan biku-biku yang diundang semuanya yang sudah pernah atau sudah melewati jam bermeditasi sebanyak 62.000 jam. Di sini ada yang pernah bermeditasi selama 62.000 jam? Belum ya? Ya, nanti dicoba pelan-pelan. Jadi seluruh total akumulasi jam bermeditasi sepanjang beliau bermeditasi itu lebih dari 62.000 jam.
Saya pernah coba ngitung, kalau meditasinya 1 hari 6 jam, lebih kurang 40 tahun. Nanti coba dihitung sendiri, kalau saya salah tolong dikabari. Kalau sehari meditasi 6 jam bisa ya? Kan 1 hari ada 24 jam. Berarti masih masuk akal. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang merasa, aduh 6 jam kurang Bante, silahkan 8 jam, 10 jam ya. Tapi Bapak Ibu sebagai perumah tangga mungkin sulit mencari waktu karena harus bekerja dan yang lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka scan otak dari para meditator handal ini dengan beberapa alat canggih. Misalkan scan MRI. MRI itu adalah scan kalau misalkan seseorang kena trauma di otaknya. Trauma bahasa kedokteran artinya misalkan benturan. Misalkan seseorang kena stroke, itu di MRI. Yang kedua, mereka scan dengan elektromagnetik. Setelah penelitian itu dengan terperinci dilakukan, kita semua mendapatkan satu informasi luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mereka menemukan bahwa orang normal yang belum bermeditasi sampai 62.000 jam, orang normal ketika mengalami kebahagiaan, otaknya itu mengeluarkan sejenis gelombang. Gelombang ini agar gampang dikomunikasikan, mereka beri nama gamma wave, gelombang gamma. Setiap dari Bapak Ibu yang hadir di sini pernah mengalami munculnya gelombang gamma ketika Bapak Ibu bahagia. Misalkan ketika Bapak Ibu sedang lapar, sudah lapar dari pagi belum sempat makan, siangnya juga tidak sempat makan, sorenya ketemu buah favorit. Katakanlah semangka. Kalau orang Medan kan rata-rata senang semangka. Santapan pertama, gigitan pertama dari semangka itu yang paling enak dalam keadaan lapar apalagi haus. Otak Bapak Ibu memproduksi gelombang gamma dan Bapak Ibu merasa bahagia. Jadi ketika gelombang gamma itu muncul, itu adalah tanda otak kita sedang bahagia. Dalam keadaan lapar dan haus, gigitan pertama semangka itu otak kita memproduksi atau mengeluarkan gelombang gamma setengah detik. Setengah detik. Contoh kedua, misalkan Bapak Ibu punya problem yang mengganjal di hati, dan problem ini sudah mengganjal selama sebulan. Tiba-tiba muncul inspirasi, muncul solusi. Kadang kan solusi itu bisa muncul tiba-tiba ya. Begitu muncul, oh, xiao tiok leo, begitu ya. Xiao tan leo. Senang sekali, lega sekali. Otak Bapak Ibu mengeluarkan gelombang gamma setengah detik. Lalu para biku yang diundang dari berbagai tempat ini, yang sudah bermeditasi lebih dari 62.000 jam, mereka juga mengeluarkan gelombang gamma. Ini tidak dalam keadaan bermeditasi, dalam keadaan normal seperti ini. Para biku itu otaknya mengeluarkan gelombang gamma dari hasil scan. Berapa detik Bapak Ibu? Setiap waktu. Setiap waktu. Luar biasa ya. Kalau orang bisa berpikir apa yang baru saya jelaskan, orang normal jarang-jarang dapatnya setengah detik. Tapi meditator tingkat tinggi itu, gamma wave, gelombang gamma hadir setiap waktu.
tidak berhenti sampai di sana. Mereka meminta para bhikkhu ini untuk bermeditasi metta. Kenapa bermeditasi metta? Karena para bhante yang diundang ini datang dari berbagai aliran. Mungkin ada yang dari Zen, ada yang dari aliran Dalai Lama, Tibetan, ada yang Mahayana. Dan mereka meminta para bhikkhu ini bermeditasi metta karena meditasi metta itu memang ada di setiap aliran. Begitu para bhikkhu itu bermeditasi metta, masuk ke dalam samadhi, apa yang didapatkan dari hasil scan itu? Gamma wave mereka, gelombang gamma para bhikkhu ini naik lagi 700 sampai 800%. Oleh karena itu, mereka semua para ilmuwan terkejut. Dan mereka mengatakan ilmu pengetahuan belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bahkan kami pun bingung. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kitab-kitab, di dalam sutta-sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa kebahagiaan yang lahir dari samadhi sangatlah tinggi. Sang Buddha menggambarkan seseorang yang masuk ke dalam jhana itu bahkan jauh lebih bahagia dari para dewa. Selama ini bahasa kitab itu sulit untuk dapat dibuktikan secara sains, dan hari ini kita mendapat support dari sains. Karena ini direkam, nanti Bapak Ibu ingin melihat video ini bisa ulang rekaman ini. Video itu bisa dicari di channel Big Think. Saya lupa lengkapnya, tapi silakan taruh keywordnya itu Superhuman Meditation atau Superhuman Daniel Goleman, nama orangnya. DANIEL spasi GOLEMAN, Daniel Goleman. Bapak Ibu, itulah yang bisa dicapai kalau seseorang bermeditasi sampai tingkat yang tinggi. Kemudian mari kita melirik. Tadi itu adalah keadaan batin yang maha tinggi, kebahagiaan yang maha tinggi. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat keadaan pikiran atau keadaan batin yang sangat buruk. Saya yakin yang datang hari ini pun mungkin tidak ada satupun yang pernah mengalami. Keadaan batin yang sangat buruk itu, salah satunya dalam psikologi adalah panic attack, serangan panik. Serangan panik itu salah satu jenis penyakit dalam psikologi. Bahasa Inggrisnya panic attack. Seperti apa rasanya kalau seseorang diserang oleh panic attack? Saya pun tidak pernah mengalaminya. Jadi saya tahu ini dari rekaman pasien panic attack yang sedang menjelaskan bagaimana rasanya ketika serangan itu muncul. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan kita semua, masing-masing dari Bapak Ibu sedang mengendarai motor. Ini pada bisa bawa motor ya? Yang nggak bisa bawa motor silahkan mikirin mobil boleh, sepeda boleh, yang nggak bisa semuanya jalan kaki boleh ya. Bayangkan itu, yang jalan kaki bayangkan sedang lari atau sedang berkendaraan. Tiba-tiba motor atau mobil yang kita kendarai itu karena disalip oleh mobil dari belakang, kita banting setir. Sedikit lagi masuk ke jurang. Sedikit lagi masuk ke jurang. Gimana batinnya atau pikirannya? Gitu kayak hampir mati. Pernah mengalami? Atau kalau yang naik mobil sedikit lagi nabrak laga kambing, sedikit lagi. Dan perasaan hati kita itu seperti tertekan luar biasa, tertekan sangat luar biasa. Mungkin ada yang hadir di sini yang pernah mengalami. Atau hampir jatuh, sedikit lagi jatuh. Aduh, susah menggambarkannya ya. Memang kalau mau menggambarkan pikiran sulit ya. Nah, pengalaman itu
adalah sedikit pengalaman dari serangan panik. Tapi kalau orang normal, serangan panik itu muncul karena ada alasannya. Hampir jatuh, hampir tabrakan, hampir mati. Begitu ya? Atau mungkin ini sedikit, kalau lagi nyontek gurunya hampir datang. Itu, tapi itu nggak sampai panic attack ya. Nah, bayangkan ada orang atau pasien yang keadaan pikirannya itu dalam keadaan yang sakit. Serangan panik itu yang tadi kalau manusia normal alami kalau dia hampir mati, hampir masuk jurang, bisa muncul kapan saja di waktu yang tidak beraturan, dalam waktu yang lama. Jadi kalau orang kena panic attack, begitu serangan itu datang, dia sampai tidak bisa membedakan itu adalah serangan panik atau serangan jantung. Saking menderitanya. Jadi itu bukan menderita sampai hampir mati, bukan. Tapi dia sendiri sudah merasa itu lebih buruk dari kematian. Panic attack yang hadir dalam waktu yang panjang. Nanti dia akan benar-benar panik. Luar biasa kacaunya. Nah, itu adalah contoh keadaan batin, keadaan pikiran yang mungkin paling buruk yang bisa dialami manusia. Bahkan kalau kita pikirkan, mending jadi orang gila daripada terkena serangan panic attack. Kenapa? Orang gila itu masih kadang happy ya. Nah, duduk di depan rumah ketawa sendiri gitu ya. Nah, walaupun kadang nangis sendiri begitu. Di rumah saya ada satu ibu orang gila. Saya lama di Thailand, kata orang tua saya, orang gila itu sudah meninggal. ODGJ ya, katanya sekarang bisa disomasi ya kalau pakai bahasa itu ya. Tapi kalau pakai ODGJ terlalu panjang ya, orang sakit jiwa. Nah, orang sakit jiwa di depan rumah saya itu sering datang minta uang ke ayah saya. Dan setiap datang dikasih uang gopek yang gambar melati. Lucunya kalau dikasih 1.000 enggak mau. Terus kalau gopeknya bentuk lain enggak mau. Jadi harus gopek yang gambar melati. Itu artinya dia gila beneran begitu ya. Kalau sakit jiwanya enggak beneran kan dikasih 1.000 mau ya. Nah itu. Tetapi saya pikir sakit jiwa pada umumnya atau kita kenal dengan istilah skizofrenia, yang walaupun itu penderitaan luar biasa, saya pikir panic attack itu lebih luar biasa. Satu penderitaan lainnya yang bisa dialami oleh pikiran manusia, yaitu keadaan depresi. Apa itu depresi? Depresi itu adalah keadaan ketika seseorang merasa tidak ada gunanya lagi dia hidup. Dan anehnya depresi ini, tidak semua orang yang terkena serangan depresi ini pernah mengalami musibah. Kalau dia misalkan bangkrut kemudian depresi, kita masih bisa memahami. Kalau kemalangan kemudian depresi, kita masih bisa memahami. Tapi ada beberapa orang yang tidak ada sebab musabab kemudian depresi. Walaupun di dalam Dhamma tidak ada yang tanpa sebab musabab. Mungkin ini berkaitan dengan kehidupan lampaunya. Nah, depresi ini kalau dalam kedokteran dihubungkan dengan gangguan hormon. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin gambarkan ke Bapak Ibu bagaimana rasanya orang yang depresi. Kalau orang yang sedang depresi, hidup itu sangat hambar. Hendak tahu apa yang mau dilakukan. Hendak ingin makan, hendak ingin kemana-mana, duduk salah, jalan salah.
Diam salah, kesana kemari salah. Di rumah pun tidak nyaman, di luar rumah pun tidak nyaman. Dan kalau sudah akut, depresinya sudah parah, yang dia pikirkan adalah exit. Ingin exit. Ingin pergi meninggalkan kehidupan ini. Apapun caranya. Itu gejala, ataupun bukan gejala depresi lagi, itulah depresi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar ada keadaan kebahagiaan yang luar biasa tinggi, keadaan batin yang luar biasa bahagia, dan keadaan yang luar biasa buruknya. Kita belajar mencegah dulu. Ya, kita belajar mencegah, nanti kita belajar bahagia. Jadi yang pertama, sedia payung sebelum hujan ya. Kan tidak mungkin kita mau pikiran kita merosot, mengalami penderitaan yang luar biasa buruknya itu. Bagaimana, Bante, supaya seseorang itu tidak depresi? Tentu kalau dia depresi karena musibah, salah satu yang sangat bisa membantu adalah waktu, ya. Tetapi kalau dia memahami Dhamma, maka rasa sakit itu akan lebih cepat hilang daripada orang yang tidak memahami Dhamma. Nah, sekarang saya hanya bercerita orang normal bagaimana agar tidak depresi. Saya tidak membahas kalau orang yang sudah depresi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kita bahas dulu bagaimana orang normal tidak jatuh ke tingkat depresi. Mungkin kalau orang mengalami depresi mendengar ceramah ini akan membantu dirinya. Bapak Ibu Saudara, orang normal ini dalam psikologi, dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan 5 hal agar menjadi bahagia. Semakin berkurang 5 ini, berkemungkinan dia semakin gampang stres. Kalau mungkin hilang 5 ini, tiba-tiba tahu tidak tahu dia depresi. Berkemungkinan seseorang masuk ke dalam keadaan depresi karena dia tidak memiliki 5 ini. Kalau dia memiliki 3 dari 5, masih mending. 2 dari 5 sudah mulai parah. Sisa 1 sudah amsyong, habis depresi. Apa 5 itu? 1, yang pertama, keluarga. Bapak Ibu pernah pergi jauh dari rumah, entah keluar kota atau kemana. Begitu pulang sampai di rumah, cuma ketemu orang tuanya saja senang. Pernah? Pernah ya? Kalau yang sudah jadi orang tua ketemu anaknya senang, betul ya? Jadi keluarga itu sumber kebahagiaan. Yang kedua, teman atau sahabat. Pernah ketemu teman terus bahagia? Pernah ya? Bahkan Bapak Ibu datang ke wihara bahagia karena ini ketemu orang-orang lainnya sebagai teman dan sahabat. Kadang kita tidak tahu namanya, tapi karena sering jumpa di wihara itu juga teman. Walaupun kadang nggak ngobrol, ketemu saja senang. Apalagi teman baik atau sahabat. Yang ketiga, hobi. Hobi yang Bapak Ibu jalankan. Setiap orang punya hobi mungkin, dan hobi itu membawa kebahagiaan. Tentu saran saya hobinya yang baik. Jangan hobi yang membawa kemerosotan. Misalkan judi, keluyuran malam, yang membunuh makhluk hidup, dan yang lainnya. Yang keempat, karir. Apa yang sedang dikerjakan. Pernah Bapak Ibu bahagia saat bekerja? Kalau pekerjaannya disukai, membawa kebahagiaan. Maksud bekerja ini tidak harus kerja ke kantor ya. Apapun yang sedang kita bangun. Bahkan misalkan gabung ke Patria, itu kerja sebenarnya. Banyak yang dilakukan tapi membawa kebahagiaan. Kadang kita lama tidak kerja, suntuk. Rasanya pengen kerja. Ada mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kalau suntuk bersihin rumah,
Ada ya? Kadang setelah rumahnya bersih duduk, wah si Maneliang. Aneh ya, padahal kerja itu kan melelahkan, tapi membawa kebahagiaan. Apalagi kalau yang dikerjakan itu hal yang benar-benar disukai. Kalau dalam bahasa Inggris ada pepatah, love what you work and work what you love, gitu ya. Kerjakan apa yang Anda cintai, cintailah apa yang Anda kerjakan. Yang terakhir, belajar. Aneh ya, kenapa belajar itu jadi sumber kebahagiaan? Belajar itu tidak harus sekolah atau kuliah, apapun yang sedang dipelajari. Mungkin sedang belajar masak, kalau yang laki-laki, para bapak mungkin belajar apa itu istilahnya, nyetel motor ya, modified motor atau mobil. Kalau yang ibu-ibu mungkin merangkai bunga. Apa yang sedang kita pelajari itu membawa kebahagiaan. Ini psikologi. Jadi memang ini tidak ada dalam kitab Dhamma, tapi ini dalam psikologi. 5 ini saya ulangi: keluarga, teman, hobi, karir atau pekerjaan, dan belajar. Sesuatu yang sedang dipelajari. 5 ini sumber kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang salah paham menganggap bahwa sumber kebahagiaan adalah uang. Salah. Uang itu adalah alat untuk Bapak Ibu belanjakan agar menghasilkan 5 hal ini. Kalau yang Bapak kumpulkan cuma uang tapi tidak pernah diterjemahkan menjadi 5 hal ini, pernah enggak ketemu orang yang kaya sekali tapi stres? Mungkin tidak ketemu langsung, tapi kita mungkin nonton di berita atau diceritakan teman. Dia kaya raya, tidak ada yang kurang dalam dirinya. Misalkan tiba-tiba bunuh diri. Misalkan tiba-tiba dia cerita ke kawannya, aduh saya suntuk sekali. Padahal uangnya itu begitu banyak. Kenapa? Harusnya uang yang dia miliki itu dia pakai untuk sering-sering berjumpa dengan keluarga, keluar dengan teman, cari hobi yang baik, belajar satu hal yang baik, bangun satu hal yang baik. Saya beri contoh. Bahkan anak-anak raja di berbagai negara itu nyari satu hal untuk dikerjai. Aneh ya, padahal uangnya itu sudah nggak akan habis sampai mati. Kalau saya tidak salah, saya pernah mendengar putri dari kerajaan Arab itu buat majalah. Jadi dia punya perusahaan majalah. Putri dari Raja Thai yang sekarang punya bisnis fashion. Padahal dia tidak perlu cari duit lagi ya. Tapi dia mengerjakan apa yang dia senangi. Itu sumber kebahagiaan dalam psikologi. Bapak Ibu Saudara nanti pulang renungkan. Pelan-pelan 5 ini. Kalau Bapak Ibu sebagai perumah tangga, Bapak Ibu memerlukan 5 hal ini. Apalagi ini saran dari saya, agar pengetahuan psikologi ini kita tambahkan dengan Dhamma. Hobi, carilah hobi yang baik dan membangun. Salah satu hobinya misalkan senang membaca, boleh. Karena sudah membaca bisa diajarkan ke teman-temannya. Cari hobi yang membangun, apa saja silahkan. Cari karir yang baik, yang tidak bermata pencaharian salah, ya, dan belajar hal-hal yang baik. Nah, kalau kekurangan 5 items ini, pelan-pelan seseorang bisa semakin terpuruk kualitas pikirannya. Selain 5 ini, perlu kita pahami yang kedua, agar kita tidak jatuh ke depresi, kita tidak jatuh ke stres yang tinggi, kita perlu memahami 2 hal. Ini Dhamma. Pahamilah Bapak Ibu bahwa sumber penderitaan itu adalah tanha, nafsu keinginan. Nafsu keinginan disertai kemelekatan, itulah
sumber penderitaan. Bagaimana maksudnya? Sederhananya misalkan, setiap orang tidak ingin menjadi tua, tapi kan badan kita pasti menua. Kalau tidak bisa menerima hal itu, melekat dengan tubuh ini, setelah tubuh ini mulai rusak, muncul penyakit, sakitnya 2 kali. Misalkan yang sakit adalah liver, dia sakit liver sekaligus sakit hati, begitu ya. Yang satu liver yang di sini, yang satu liver yang di sini, begitu ya. Sakit liver dan sakit hati, sakit organ tubuhnya dan sakit perasaannya. Tidak bisa menerima kalau tubuhnya mulai rusak. Tidak jarang Bapak Ibu, saya sebagai biku mendengar atau bahkan menjenguk umat Buddha yang sakit, kadang masih belia. Kami pun tidak menyangka. Umur cuma 20-an, organnya sudah rusak. Umur 20-an, 30-an, misalkan terkena kanker. Siapa yang menyangka? Tidak ada yang menyangka. Tapi kalau seseorang sudah belajar ya, sedia payung sebelum hujan. Dia belajar sebelum terkena bencana, belajar memahami adanya duka. Duka itu ya ada, ya mau bagaimana lagi. Kita belajar menerima. Dia memahami segala sesuatu itu anicca, bisa berubah. Ketika organnya sakit, hatinya tidak terlalu sakit. Kalau seseorang sudah sangat bijaksana, Sang Buddha mengajarkan, walaupun tubuh ini sakit, batin tidaklah sakit. Seorang bijaksana berpikir, walaupun tubuh ini sakit, batin tidaklah sakit. Bapak Ibu, Bhutan pernah menjadi negara paling bahagia di dunia. Tahu Bhutan ya? Ya. Sekarang sudah enggak. Kalau enggak salah sekarang itu Swedia. Bhutan mungkin sudah ranking 2 atau ranking 3. Ya, tapi ranking-ranking itu belum pasti pas. Karena ngukur kebahagiaan itu tidak gampang. Tapi pasti seseorang memberikan ranking pada Bhutan, pasti warga rakyat Bhutan itu lebih tinggi kualitas kebahagiaannya dibanding mayoritas negara lain. Dan orang Bhutan itu punya satu praktik yang aneh. Mereka senang merenungkan kematian. Aneh ya? Loh kok merenungkan kematian kok jadi senang? Karena ketika mereka merenungkan kematian, saya pikir tanpa sadar mereka memahami anicca. Apapun itu satu hari akan padam. Lalu ketika terjadi hal-hal buruk, mereka lebih terbiasa karena setiap hari sudah memahami adanya kematian dalam hidup ini. Bahkan salah satu objek meditasi yang diajarkan Sang Buddha adalah Marananusati, perenungan akan kematian. Bagaimana latihannya? Merenungkan bahwa kehidupan ini tidaklah pasti. Yang pasti adalah kematian. Satu kalimat ini diulang-ulang. Tapi biasanya ini latihan untuk para bhikkhu atau meditator yang sudah lebih berpengalaman. Kalau pemula Bapak Ibu jangan ajari kalimat ini. Nanti kalau dia tiba-tiba bunuh diri, Bapak Ibu merasa bersalah seumur hidup. Jadi saya sarankan perenungan akan kematian ini digunakanlah oleh orang-orang yang sudah memahami Dhamma, sudah sering mendengarkan Dhamma, apalagi punya pengalaman bermeditasi silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu yang sering datang ke wihara, saya yakin pandangannya benar, boleh merenungkan. Bahasa Inggrisnya, life is uncertain, death is certain. Hidup penuh ketidakpastian, yang pasti adalah kematian. Hidup penuh ketidakpastian, yang pasti adalah kematian. Nah, ini membantu orang Bhutan atau kita semua yang mau berlatih mengurangi kemelekatan. Kemelekatan pada apapun. Tapi Bante itu terlalu sulit. Bagaimana cara gampangnya? Cara gampangnya Bapak Ibu latihan berdana.
Berdana itu adalah belajar melepas apa yang dimiliki. Berdana itu tidak hanya uang, boleh berdana tenaga, berdana nasihat, berdana waktu, ya. Berdana itu adalah membagi kebaikan dan kebahagiaan. Nah, itu saran yang kedua. Agar Bapak Ibu tidak jatuh ke keadaan pikiran yang buruk. Sekarang terakhir, kita belajar naik. Tadi kan belajar supaya jangan turun ya. Sekarang kita belajar naik. Bagaimana meningkatkan kebahagiaan dalam batin kita yang sudah dibuktikan oleh para bhikkhu meditator yang sudah bermeditasi puluhan tahun. Bapak Ibu, saya akan membagikan dua teknik. Satu yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam keseharian, satu lagi yang serius dilakukan pada saat Bapak Ibu punya waktu yang sudah ditentukan. Yang pertama, belajar menghadapi emosi yang buruk. Apa itu emosi yang buruk? Emosi itu artinya perasaan ya, lebih kurangnya begitu. Dari bahasa Inggris emotion. Tapi di bahasa Indonesia ada beberapa orang yang salah tanggap. Dia hanya menerjemahkan emosi itu sebagai kemarahan. Tapi tidak. Kata emosi yang sedang saya gunakan ini adalah emosi dalam artian psikologi, yang artinya berbagai macam keadaan batin. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami emosi yang buruk, apa saja emosi yang buruk? Yaitu keadaan batin yang membuat batin ini tidak nyaman, terasa iritasi, terasa sakit. Apakah itu marah? Apakah itu gelisah? Apakah itu malu? Apakah itu takut? Yang intinya tidak menyenangkan. Tekniknya adalah, Bapak Ibu Saudara, kapanpun perasaan yang buruk itu muncul, Bapak Ibu jeda sejenak, jeda berpikir. Jadi pikirannya itu dibiarkan pause sebentar, jeda sebentar. Misalkan Bapak Ibu mengalami kemarahan. Kalau Bapak Ibu terus ngomong di dalam batin, omongan itu adalah kompor. Waduh, dia itu menyepelekan saya, semakin marah. Semakin ngomong, semakin marah. Jadi Bapak Ibu jeda sejenak, pause. Setelah jeda, atur nafasnya dengan ritme yang tenang dan mendalam. Misalkan, paling gampang itu kalau permisalannya adalah kemarahan, karena kemarahan itu paling gampang dilihat. Misalkan Bapak Ibu marah, ketika marah, jantung Bapak Ibu berdegup begitu kencang, dup 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 dup. Otomatis nafas itu menjadi berat. Kalau seorang sedang marah, sesungguhnya bukan hanya marah, ketika takut pun nafas kita seperti itu. Tidak normal nafasnya. Bahkan kadang ketika terlalu malu, nafasnya juga begitu. Nah, sekarang kalau jantung berdegup kencang, Bapak Ibu bisa enggak kontrol jantung? Enggak bisa. Kalau misalkan seluruh otot-otot kita menjadi tegang karena mungkin marah atau emosi lainnya, kita sulit mengendalikan otot ini. Otot ini unconscious. Jadi dalam keadaan bawah sadar. Satu-satunya yang bisa Bapak Ibu kontrol adalah nafas. Nafas itu dibuat menjadi lebih pelan dan mendalam. Tutup mata boleh, tidak tutup mata boleh. Kan tidak mungkin Bapak Ibu sedang ketemu masalah, orangnya sedang di depan, orang ini membuat Bapak Ibu kesal, terus Bapak Ibu tutup mata, kan tidak mungkin ya.
Jadi di beberapa keadaan kita tidak perlu menutup mata. Begitu emosi yang tidak nyaman itu muncul, ritme nafas dibuat tenang. Ini agak sulit. Bapak Ibu perlu latihan. Biasanya setelah 6 atau 8 nafas, emosi yang buruk tadi berlalu. Yang sering melakukan ini, bahkan kalau dirinya sedang sedih, sedih itu cepat berlalu. Bahkan ketika suntuk, suntuk pun bisa cepat berlalu. Silahkan nanti dicoba, apalagi cuma nafas-nafas gratis ya. Nah, yang kedua, yang perlu dicicil setiap harinya, yaitu bersamadi, bermeditasi. Caranya bagaimana? Saya anjurkan cara anapanasati. Anapanasati atau bermeditasi nafas. Kenapa? Satu ketika Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, "Oh Sang Buddha, apa cara samadhi yang Sang Buddha lakukan sebelum mencapai kesempurnaan dan setelah mencapai kesempurnaan?" Sang Buddha menjawab, "Sebelum pencapaian Tathagata, saya mempraktikkan anapanasati. Dan setelah pencapaian Tathagata, pencapaian kesempurnaan, Tathagata mempraktikkan anapanasati." Oleh karena itu, anapanasati dikenal sebagai objek meditasi yang paling dipuji Sang Buddha. Tidak akan panjang Bapak Ibu. Ini mengakhiri sesi hari ini. Akan saya ceritakan singkat jelas padat cara bermeditasi dengan meditasi nafas. Bapak Ibu nanti di rumah, cara pertama adalah cari waktu yang Bapak Ibu paling fresh. Ya. Jadi sebuah kesalahan kalau Bapak Ibu bermeditasi ketika ngantuk. Apalagi dengan semangat saya harus melawan ngantuk ini. Sudah meditasi itu sulit, Bapak Ibu cari masalah, pengalamannya belum cukup, cari waktu yang paling ngantuk. Akhirnya sepanjang samadhi itu hanya melawan ngantuk. Apalagi kalau meditasinya hanya 20 menit, 15 menit. Jadi saran pertama saya, cari waktu yang Bapak Ibu paling fresh. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, yang mana yang Bapak Ibu sedang fresh. Kemudian duduk bersila dengan nyaman. Saya sarankan kakinya tidak saling bertumpu, tapi kakinya itu satu di depan, satu di belakang. Kemudian punggung ini dibuat tegak. Awal-awalnya agak sulit karena otot kita belum kuat. Tapi lama-lama otot Bapak Ibu akan menjadi lebih kuat. Letakkan seluruh perhatian kita hanya pada nafas yang masuk dan nafas keluar. Kenapa saya buat gambaran seperti ini, nafas masuk dan nafas keluar? Karena Bapak Ibu, anggaplah mata saya ini, mata yang sedang melihat jari ini adalah perhatian. Bapak Ibu yang sedang bersamadi, perhatian itu memperhatikan nafas dari pertama kali masuk sepanjang prosesnya sampai pernafasan titik terakhir, kemudian hembusan nafas yang keluar, setiap prosesnya sampai nafas itu keluar, dan demikian seterusnya. Memperhatikan nafas yang masuk dari awal, tengah, sampai akhirnya.
Nafas yang keluar dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Diikuti terus. Jadi Sang Buddha menggunakan bahasa mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Diketahui. Dan nafas itu Bapak Ibu tidak perlu dibuat-buat. Biarkan saja nafas yang alamiah. Mau itu nafas yang panjang, mau nafas yang pendek, dibiarkan secara alamiah. Tugas kita hanya mengetahui sepanjang proses nafas. Tangannya bagaimana Bante? Tangannya yang nyaman saja. Boleh di sini, boleh di sini ya. Karena yang kita latih bukan tangan. Yang kita latih adalah pikiran. Pelan-pelan Bapak Ibu, obrolan hati dalam pikiran kita. Pernah ya ngobrol dengan dirinya sendiri? Itu pelan-pelan akan melemah. Tapi Bapak Ibu enggak usah mikirin dia. Yang dipikirin kan mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Kalau tiba-tiba hatinya itu ngobrol, berarti Bapak Ibu tidak sedang melihat nafas. Sesederhana itu saja. Bagaimana? Kembali melihat nafas. Jadi ibarat Bapak Ibu sedang menjaga pintu, sedang menghitung berapa orang yang masuk, tiba-tiba Bapak Ibu dipanggil. Amisu, gitu ya kan, cepat-cepat balik ya. Begitu menyadari ada yang mengganggu, Bapak Ibu kembali melihat pintu gerbang itu. Jadi tugas Bapak Ibu adalah menjaga nafas, melihat nafas. Bahasa yang paling baik adalah mengetahui setiap proses nafas. Pelan-pelan Bapak Ibu, obrolan hati itu akan melemah. Di sana akan muncul kedamaian dan ketenangan. Kalau diikuti terus dengan latihan yang rutin setiap hari atau sering dalam setiap minggunya, pelan-pelan Bapak Ibu akan semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Dan satu hari, satu waktu muncul kebahagiaan luar biasa. Tidak perlu Bapak Ibu rindukan dan harapkan itu, tapi itu yang selalu dijelaskan Sang Buddha dalam prosesnya. Yang mana sudah kita lihat dalam hasil penelitian, gamma wave yang muncul all the time, setiap waktunya. Mungkin saya pikir pada awal-awal pelatihan kita tidak all the time. Ya mungkin yang setengah detik itu bisa jadi 4 detik, 6 detik, 10 detik, dan terus bertambah. Itu proses yang persis dilakukan oleh para meditator yang handal. Itu basicnya. Sampai tingkat advance sama prosesnya. Bapak Ibu, sudah 50 menit ceramah Dhamma ini. Terakhir kita tutup tadi dengan penjelasan samadhi. Coba barangkali kita bareng-bareng meditasi 10 menit ya. Menikmati ketenangan dan kedamaian.